Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dzulumati ila nur. Sumaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun sama indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah mempertemukan kembali kita pada hari ini dalam majelis ilmu yang mulia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan mengulas tema yaitu memilih pemimpin. Tema memilih pemimpin ini sebenarnya akan saya publish kesempatan beberapa waktu yang lalu, namun karena bertepatan dengan pileg dan pilpres, pasti nanti ada tanggapan yang pro dan kontra. Yang pro juga tidak masalah, tetapi yang kontra pasti akan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang politik identitas, kemudian politisasi ayat-ayat, kemudian menjual ayat-ayat dan sebagainya. Terlepas dari pro dan kontra itu, ini Tuhan memberikan guidance kepada kita umat Islam, memberikan maps, memberikan petunjuk bagaimana cara memilih pemimpin. Oleh karena itu, saya tidak memperdulikan bagaimana tanggapan Anda yang mendengarkan tema ini. Saya yang perlu saya sampaikan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk bisa selalu amanah di dalam segala hal. Salah satu amanah yang harus dijaga adalah jabatan ataupun kekuasaan, termasuk ketika sedang menjadi seorang pemimpin. Maka ini menjadi sangat penting karena ini petunjuk dari Tuhan untuk seluruh manusia. Maka kita seyogianya juga memperhatikan agar kehidupan kita itu nanti tidak kemudian kacau balau. Selama ini petunjuk Tuhan itu tidak pernah bahkan diabaikan sama sekali oleh orang-orang, sehingga keadaan atau mental dari masyarakat yang mengabaikan petunjuk dari Tuhan itu menjadi rusak. Bagaimana tidak rusak? Kalau kita tengok dalam setiap gelaran pemilu, baik itu pilpres, pilkada ataupun pileg, pasti pertimbangan yang pertama-tama dilakukan seorang calon pemilih itu adalah bukan karena kapasitasnya seseorang itu mampu memimpin, tetapi pertimbangannya adalah dia mau ngasih kita berapa atau mau ngasih amplop berapa. Ini yang mau tidak mau membuat mental seluruh masyarakat kita, ya mohon maaf nih, maaf sekali, menjadi rusak. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari betul-betul Allah, maka mental itu bisa menjadi aman, menjadi sesuai dengan Qur'ani, karena Allah memberikan petunjuk itu. Seorang pemimpin ataupun penguasa memiliki kewajiban untuk memelihara urusan-urusan rakyat yang mestinya mengutamakan keselamatan, kemaslahatan dan kepentingan rakyatnya. Karena itu amanah itu harus dijaga. Ini sesuai dengan perintah Quran. Baik, sebelumnya kita kaji dari sisi kulitnya dulu. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah kepemimpinan itu kemampuan yang didapat di dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain ataupun untuk memandu pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Itu arti dari kepemimpinan. Sementara itu definisi dari pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya pernah membacanya bahwa pemimpin itu wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ataupun memandu kelompok atau orang atau pihak-pihak tertentu untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, kepemimpinan itu bertujuan membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok. Iklim sosial ini akan berpengaruh pada para anggota dalam melakukan tugasnya di dalam mencapai tujuan kelompok tersebut.
Kepemimpinan juga bertujuan menetapkan prosedur kerja di dalam kelompok tersebut. Prosedur ini menjadi panduan ataupun acuan tentang bagaimana suatu pekerjaan itu harus dilakukan sehingga sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Saudaraku, pemimpin dan kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemajuan suatu masyarakat. Di dalam Al-Quran, Allah senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita telaah beberapa ajaran-ajaran Al-Quran terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan. Di dalam merangkai kepemimpinan yang Islami, diperlukan sosok pemimpin yang merujuk pada Al-Quran. Pemimpin yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Quran akan mampu membawa kemajuan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Di dalam surat ke-3 ayat 28, Allah menjelaskan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa ma yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in ila antataku minhum tuqatan wa yuhadi rukumumullahul nafsahu wa ilallahil masir, yang artinya sebagai berikut. Janganlah orang-orang mukmin itu mengadakan orang-orang kafir menjadi pimpinan selain mukminin. Siapa yang melakukan demikian maka bukanlah dari Allah sesuatu pun, kecuali kalau kamu bertakwa dan bagi mereka ada keinsafan. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya dan kepada Allah tempat berkumpul. Selanjutnya di dalam surat ketiga ayat 150, Bayulahu maulakul wa huwa khairul nasirin, bahwa Allah pimpinanmu dan dia adalah sebaik-baik penolong. Kemudian di dalam surat keempat ayat 139 juga disebutkan sebagai berikut. Alladzina yatahiduna kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayat tahuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Orang-orang yang mengadakan orang-orang kafir itu sebagai pimpinan selain orang-orang mukmin, apakah kamu mencari kemuliaan dari orang-orang itu? Ini pertanyaan dari Allah. Sesungguhnya kemuliaan itu kemuliaan Allah semuanya. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Ini tadi beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana Allah memberikan petunjuk rambu-rambu tentang bagaimana kita akan memilih pemimpin. Kaum muslimin itu secara tegas dilarang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai kawan yang akrab, sebagai pemimpin ataupun sebagai penolong. Karena yang demikian itu akan merugikan mereka sendiri, baik di dalam urusan agama maupun di dalam kepentingan umat secara umum. Apalagi di dalam hal kepentingan ini, orang-orang kafir lebih didahulukan daripada kepentingan orang-orang mukmin. Hal itu tentu saja akan membantu menyebarluaskan kedoliman, kekafiran, kemunafikan, dan seterusnya. Itulah kalau pucuk pimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak Qurani. Di sini pentingnya kita selektif di dalam menentukan pilihan. Bagi siapa yang melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan azab yang besar dari sisi Allah. Sementara adanya larangan untuk mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin adalah suatu hal yang masuk akal. Mengingat sebagai pemimpin adalah suatu orang-orang kafir itu adalah musuh-musuh Islam. Pada prinsipnya tidak mungkin seseorang yang kemudian musuhnya dijadikan pemimpin, maka akan binasa semua. Berdasarkan ayat-ayat di atas dengan tegas dan gamblang menyebutkan satu faktor penyebab orang-orang beriman itu diharamkan menjadikan musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama dijadikan sebagai pemimpin dari kaum yang kafir, dari kalangan ahli kitab atau yang lainnya. Itu
Pendek kata, orang yang tidak beriman itu dilarang dijadikan sebagai wali atau sebagai pelindung atau sebagai penolong atau juga sebagai pemimpin atau penguasa. Bahkan dijadikan teman dekat pun juga Allah melarangnya bagi orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Pertanyaannya pasti demikian. Kenapa? Orang memilih saja kok. Yang penting kan kalau diri kan seperti itu masyarakat kita yang sudah terlanjur mengabaikan petunjuk yang Allah yang ada di dalam Al-Quran. Milih pemimpin itu, sehingga ditukar itulah yang dipilih. Itu memang kalau kita meninggalkan petunjuk pasti mental kita akan menjadi rusak semuanya. Kenapa orang-orang kafir itu tidak boleh diangkat menjadi pemimpin? Karena mereka itu ingkar dan mereka itu benci kepada kebenaran yang datang kepada kita yang pada saat itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam. Yang kedua, karena mereka berbuat dolim dan bentuk kedoliman bagi mereka adalah disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, mereka benci dan mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang membenci Al-Quran itu ketika dianalisakan secara baik dan benar, tentu mereka akan menolaknya, tentu akan mendustakan. Apalagi seorang yang memang dinyatakan sebagai orang yang kafir. Kalau orang kafir kemudian diangkat menjadi pemimpin, pasti dia akan menolak ajaran Al-Quran itu yang paling depan, yang pertama. Kemudian yang diutamakan justru kepentingan mereka yang tidak secara Qurani. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah selektif kita sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang kafir itu, bahkan Allah melarang orang yang mendekati kekafiran saja itu tidak boleh dijadikan pemimpin. Orang yang tidak kafir, yang condong lebih suka pada kekafiran itu juga tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Apalagi yang nyata-nyata di dalam kepalanya itu tidak ada petunjuk sama sekali dari Al-Quran. Apakah tipe seperti itu yang akan kamu pilih, yang akan kamu angkat menjadi pemimpin? Apakah kamu akan mencari kemuliaan dari orang-orang yang seperti itu? Ketahuilah, Allah bahkan menegaskan bahwa kemuliaan itu hanya ada pada Allah. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita mengikuti apa yang sudah ditunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran itu, niscaya kita senantiasa akan berada pada jalan yang lurus ataupun shiratal mustaqim. Inilah pentingnya kita mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran agar mental masyarakat itu juga terjaga. Karena kalau bagaimanapun sebuah bangsa itu kalau mental masyarakat sudah rusak, maka seluruh sendi-sendi kehidupan akan rusak semuanya. Kita punya kewajiban moral untuk menyampaikan, terlepas dari pro dan kontra. Kalau orang beriman tentu diberikan petunjuk, dia akan berterima kasih. Tetapi kalau orang yang memang di dalam kalbunya ada penyakit, diberikan petunjuk Al-Quran, tentu senantiasa akan menolak. Nah, orang-orang yang senantiasa menolak, menyanggah, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, inilah yang Allah wanti-wanti di dalam Al-Quran, ojo mbok dadeki pimpinan. Maka memilih pemimpin itu ya orang-orang yang seiman, yang seakidah. Meskipun orang pasti akan menuduh kita, oh itu namanya politik identitas, yang terserah. Saya nggak pernah akan mempedulikan apa yang Anda katakan tentang ini, karena saya ini juga mengikuti apa-apa yang ditunjukkan Tuhan kepada saya melalui kitab Al-Quran. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah, sekilas tema yang sangat singkat, yaitu memilih pemimpin yang di dalam Al-Quran sangat-sangat gamblang, jelas, terwelok. Kemudian tinggal kita tahu mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut atau tidak. Namun demikian, sebagai orang yang senantiasa mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk, marilah senantiasa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu kita jadikan petunjuk setiap kita melangkah, setiap kita bergerak, bahkan setiap kita menentukan pilihan, agar kita nanti tidak terjerumus mendapatkan siksaan yang besar di sisi Allah. Mohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.